Baiklah, selamat siang Bu Esti. Perkenalkan, saya Christian Farah Handoko. Saya dari kelas 12 IPS tentunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap kasus upah lembur yang tidak dibayarkan oleh perusahaan yang ada di Grobogan, Jawa Tengah. Nah, untuk menjawab poin mengamati pertama, di mana setelah menganalisis saya melihat bahwasannya kasus yang saya temukan ini adalah sebuah kasus yang cukup memprihatinkan, karena memang ini adalah peristiwa yang mencakup pekerja, di mana upah pekerja itu tidak dibayarkan sejak berbulan-bulan. Pekerja akhirnya mengeluh terhadap perusahaan yang akhirnya memicu Disnaker Trans untuk melakukan investigasi lanjut terhadap perusahaan ini. Nah, melalui pemberitaan resmi ditemukan fakta bahwa memang perusahaan padat karya yang ada di Grobogan, Jawa Tengah ini itu tidak membayarkan upah pekerja sejak Oktober 2022. Nah, hal ini memicu Disnaker Trans itu untuk melakukan investigasi pada bulan Februari 2023. Beberapa bulan setelahnya baru Disnaker Trans ini melakukan investigasi tingkat lebih lanjut lagi mengenai kasus ini, dan Disnaker Trans itu menemukan memang adanya pelanggaran dari perusahaan ini dalam membayar upah pekerja-pekerjanya. Dan berdasarkan sumber-sumber resmi disebutkan kalau memang perusahaan mengaku bersedia untuk membayar kekurangan tersebut, dan diperintahkan oleh pemerintah terkait itu untuk menghitung ulang seluruh upah lembur sejak September 2022. Lalu menjawab poin rumusan masalah dan hipotesis. Jadi masalah utama dalam kasus ini adalah pelanggaran hak karena perusahaan itu tidak membayarkan upah lembur dari pekerjanya, dan perusahaan sendiri tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar upah perusahaan yang bekerja di sana. Nah, dari sini itu muncul dugaan mengenai kenapa fenomena atau kejadian ini bisa terjadi. Jadi hak pekerja untuk menerima upah lembur itu dilanggar, dan sekaligus perusahaan ini juga itu tidak melakukan kewajibannya dengan baik, karena ya mereka tidak membayarkan upah lembur para pekerja yang bekerja di sana. Nah, hipotesis sementara itu menunjukkan kemungkinan adanya kelalaian administrasi dalam perusahaan, lalu adanya kurangnya transparansi dari manajemen, serta komunikasi yang kurang efektif antara pekerja ke perusahaan. Belum lagi jumlah karyawan yang memang itu cukup banyak, yaitu ada sekitar 3.000 orang. Itu juga menurut saya itu menjadi faktor tambahan lah kenapa pengawasan internal perusahaan itu tidak begitu optimal, sehingga bisa terjadi kasus upah yang tidak dibayar ini. Lalu untuk poin mengumpulkan data dan analisis, data itu dikumpulkan melalui berita, laporan resmi Disnaker Trans Jateng, serta pernyataan dari Gubernur Jawa Tengah itu sendiri. Data ini kemudian dianalisis dengan konsep hak dan kewajiban, khususnya warga negara dalam bidang atau sektor ketenaga kerjaan. Nah, dari data Disnaker Trans itu perusahaan terbukti memang melakukan kesalahan pelanggaran dalam pembayaran pembayaran gaji atau upah lembur dari karyawan. Ganjar Pranowo itu menegaskan bahwa buruh memiliki pelaporan resmi dan akan mendapatkan perlindungan. Juga Disnaker Trans itu mencatatkan terdapat lebih dari 700 laporan dari pekerja yang ada di sekitar Grobogan tiap tahunnya. Nah, ini menunjukkan bahwa masalah ketenaga kerjaan ini memang ternyata cukup sering terjadi. Nah, analisis juga menunjukkan bahwa negara ini harus hadir dalam menjalankan pemeriksaan hingga membentuk potensi dari sanksi pidana terhadap pihak perusahaan yang melanggar atau menyepelekan kewajibannya. Dan kesimpulan yang bisa saya tarik adalah kesimpulan diperoleh berdasarkan penyebab, dampak serta langkah penyelesaian yang diambil oleh pemerintah dan Disnaker Trans yang ada di Jawa Tengah. Untuk penyebab kasusnya sendiri adalah kelalaian perusahaan,
lemahnya pengawasan serta komunikasi yang cukup buruk antara perusahaan dan pekerja. Dampaknya adalah pelanggaran hak bagi pekerja, di mana mereka tidak dibayar dan juga tidak dilaksanakannya dengan baik kewajiban perusahaan dalam membayarkan upah pekerjanya. Nah, solusi yang ditempuh dalam kasus ini itu mencakup bagaimana pembayaran ulang perusahaan terhadap pekerja-pekerjanya. Lalu pemerintah juga itu memanfaatkan kanal pelaporan digital oleh pekerja, di mana pemerintah juga itu memastikan seluruh proses yang telah terjadi itu berjalan hingga hak pekerja terpenuhi sepenuhnya. Tidak hanya hari ini tapi juga ke depannya lagi. Baiklah, sekian hasil analisis yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.